Sekarang kita masuk ke materi 14 yaitu tipe data objek. Jadi apa itu tipe data objek? Tipe data objek adalah tipe data yang mirip dengan tipe data array ya teman-teman semua, mirip. Yang membedakan adalah indeks pada tipe data objek bisa menggunakan string ya. Jadi kalau di array itu dia indeksnya berupa angka atau number ya, dari mulai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau objek dia bisa berbentuk string ya. Namun indeks pada objek biasanya disebut attributes atau properties, bukan indeks. Nah, jadi di objek itu disebutnya bukan indeks tapi atribut atau properties. Contohnya seperti ini. Ini kode contoh cara membuat objek. Nah, seperti ini misalkan saya di sini buat variabel orang, menggunakan tutup kurawal seperti ini, kurung kurawal. Kalau misalkan array itu menggunakan kurung siku ya, kurung siku, tapi kalau misalkan objek menggunakan kurung kurawal. Oke, kita coba ya. Sini berarti saya buat new file. Kita buat new file dengan nama tipe data object.html. Oke, kita buat HTML. Setelah itu saya seperti ini, tipe data object. Lalu saya akan buat text script di sini. Script isinya saya buat misalkan cons apa tadi nama ya, kalau nggak salah pasti orang ya, orang. Kita samain aja menggunakan kurung kurawal. Kalau misalkan array itu menggunakan kurung siku seperti ini. Kalau objek dia menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat objek kosong. Nah, cara memasukkannya gimana? Kita coba lihat lagi di slide-nya. Nah, di sini kode atau contoh cara mengubah properti di objek ya. Jadi sini misalkan kita buat variabel objek orang. Nah, di sini ada cara menambah atau mengubahnya. Tinggal masukkan seperti ini, orang. Kalau di array kan indeksnya di 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau di objek ini berbentuk string. Namanya property ya, atau atribut. Nah, isinya value-nya ini. Negara misalkan Indonesia, channel code, dan cara menghapusnya pun sama, delete, terus nama variabel objeknya, lalu di sini propertinya, properti mana yang akan dihapus, dan setelah itu di sini cara menampilkannya menggunakan console.table variabel atau objeknya kita panggil. Oke, kita coba ya, kita coba sini menambahkan data objek gitu deh. Caranya tinggal masukkan orang seperti ini. Lalu di sini misalkan nama, value-nya apa? Misalkan Dean Majailani. Lalu orang, value-nya propertinya misalkan tadi apa? Negara Indonesia. Lalu setelah itu orang, channel, HP kode. Nah, caranya sama ya, sama seperti array. Cuman perbedaannya si objek ini menggunakan string. Kalau di JavaScript kebanyakan sih untuk ini ya, setelah teman-teman buat project besar biasanya penggunaannya banyak menggunakan objek. Terus tadi apa lagi nih?
Kita coba konsol dulu, console.table kita tampilkan dulu, berarti apa, orang yang ditampilkan. Oke, kita coba running ya, kita coba running tipe data objek nih. Oke, kita tampilkan di konsol, kita coba inspect, lalu pilih konsol. Nah, di sini ada objek nih, objek tuh indeksnya. Kalau teman-teman lihat di sini properti ya, propertinya di sini nama string. Nah, ini value-nya. Kita coba refresh ya supaya berbentuk tabel. Nah, seperti ini, nama, negara, channel. Kalau misalkan kita mau hapus, tinggal delete seperti ini. Delete apa propertinya, kita panggil variabel atau objeknya, lalu kita panggil propertinya yang akan dihapus. Misalkan nama kita hapus, tinggal seperti itu teman-teman semua, maka terhapus. Kurang lebih sama seperti array ya, cuman kebanyakan di JavaScript biasanya penggunaannya menggunakan objek. Atau supaya lebih enak, dalam satu objek ini kita masukkan saja langsung ke dalam propertinya, ke dalam kurungnya. Caranya gampang banget. Saya ini komen dulu ya, lalu saya ini juga komen nih untuk delete nya. Caranya seperti ini untuk lebih simpelnya. Kita ketikkan propertinya di sini, misalkan nama seperti itu, lalu titik 2, lalu value-nya diisi dengan value-nya, misalkan Dean. Oke, seperti ini, lalu ikuti dengan koma. Lalu apalagi di sini, negara misalkan Indonesia, lalu channel, ini HP, kode. Kalau misalkan kita running, hasilnya sama ya teman-teman semua. Jadi biasanya penulisannya seperti ini kalau di objek, bisa masukkan ke dalam objeknya langsung. Nah, kalau misalkan di sini nama indeksnya mau menggunakan apa namanya spasi, kita bisa melakukan seperti ini menggunakan kutip 2 nama lengkap misalkan. Nah, bisa seperti itu. Nah, maka dari propertinya berubah nama lengkap seperti ini. Bisa menggunakan kutip 2 ya. Tapi saran saya sih menggunakan kutip 2 seperti ini supaya terbiasa nantinya setelah propertinya. Kalau misalkan propertinya membutuhkan apa namanya spasi, jadi tidak kaku lagi nanti teman-teman. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan kutip 2 seperti ini, itu nggak bisa. Misalkan channel A misalkan, itu nggak bisa ya, error ya. Jadi harus menggunakan kutip 2 seperti ini. Nah, ini cara penulisan objek. Oke, teman-teman semua. Di sini terus di sini ada lagi, misalkan kalau misalkan mau mengakses propertinya tinggal seperti ini. Kita coba ya cara mengakses dari propertinya. Kita bisa menggunakan console.log misalkan, atau console.info boleh. Lalu kita gunakan backtick untuk cara mengakses kode dari propertinya ya. Misalkan di sini nama, lalu diikuti dengan seperti ini. Misalkan kita ambil objeknya orang, lalu tutup kurawal seperti ini, kurung kurawal, nama lengkap seperti ini ya teman-teman semua. Kita coba refresh. Nah, maka undefined.
OL-nya kecil, Cok. Nama lengkap, nah maka muncul ya nama dan nama Jailani. Atau bisa menggunakan seperti ini. Kalau si propertinya tidak ada spasi, kita bisa langsung menggunakan titik negara. Misalkan kita panggil properti dari negara objek orang, nah maka muncul ya. Tapi kalau misalkan propertinya ada spasi, kita harus menggunakan seperti ini. Cara pemanggilannya menggunakan tutup kurung siku seperti ini ya. Kalau misalkan dia tidak menggunakan spasi, bisa menggunakan seperti ini. Nah, itu untuk tipe data objek. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sangat banyak sekali digunakan tipe objek ini di JavaScript ya, sangat familiar banget. Jadi harapan saya teman-teman menguasainya. Baik teman-teman semua, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.